Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Karena memang ibu adalah guru TK sama-sama apa tahun lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina kepada TK Nurul Iman beserta jajarannya yang terwakil ibu seluruh guru TK TK Kabupaten Kabupaten Timur yang berbahagia, alhamdulillah. Juga kata lagi Bapak Al-Masjid Usman yang setia mulai dari kemarin mendampingi saya hadir di tempat ini. Kemarin anak TK halal bihalal seperti ini yang 7.30 Magar Batar. Hari ini rupanya ibu gurunya juga tidak ketinggalan, juga mengadakan acara halal bihalal di tempat ini. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini suasana Idul Fitri masih tidak terlambat Bu yang namanya halal bihalal atau merayakan Idul Fitri kemenangan oleh kita. Ini apalagi masih berada di bulan Syawal. Guru atau guru TK atau yang pada pagi hari ini telah dipertemukan ditakdirkan oleh Allah bertemu di tempat ini. Yang kedua, saya juga mohon maaf sebelumnya kepada ibu atau bapak jika ada yang jasa yang berkenan dan di bapak ibu mohon sudi kiranya bersama dengan memaafkan. Salawat serta salam juga sebagainya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena berkat jasa perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam sampai dari titik ini. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan temanya atau tujuan daripada silaturahmi kita pada pagi hari ini adalah acara halal bihalal atau silaturahmi dengan guru Kabupaten Aslam Kabupaten Muti. Silaturahmi itu luar biasa, dahsyat yang luar biasa. Ibaratnya silaturahmi itu seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi Bu, sapu lidi itu misalnya ada 100 lidi. Diikat jadi satu, kuat apa tidak? Kalau diikat jadi satu, diikat dari mata dan bisa dibakar, kuat ya. Sekarang kalau kita gunakan untuk menyambung, untuk membersihkan sesuatu, bisa nggak itu? Bisa. Kalau ada persatuan, kalau ada ukhuwah, kalau ada persaudaraan. Tetapi sebaliknya jangan malah bisa menyambung, bisa membersihkan, bisa kuat kalau diikat 100 tadi dipisah satu-satu, di sana satu, di pojok sana satu, di pojok sana satu, di pojok sana satu. Maksud saya ada yang di ujung kepala sana satu, ada yang di ujung celana satu, ada yang di dekat pakai jari satu, ada yang di ayam satu, masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Masing-masing dengan perbuatannya masing-masing, tidak ada silaturahmi, tidak ada kekompakan, tidak ada kesamaan. Akhirnya apa yang didapatkan Bu, tidak akan berjalan program-program yang sudah direncanakan, program-program yang sudah dibuat bersama-sama oleh ibu-ibu Ikatan Guru Kaudatul Aslam. Ada kan Bu programnya? Setiap tahun katanya ada pusdaknya. Setiap tahun di dalam muska itu bukan hanya mencari pemimpin atau pengurus baru, tetapi juga ada program-program yang diprogramkan, yang dibuat untuk dilakukan berapa tahun Bu? Bukan kan? 3 tahun setengah. Dalam masa 3 tahun setengah itu kita Ikatan Guru Agama semuanya ini menjalankan program masing-masing baik secara individu ataupun secara
tempat pengajaran komunikasi itu terus kita lanjutkan. Insya Allah program dan yang ibu bikin, yang ibu buat, yang ibu rencanakan pasti akan berjalan dengan baik dan lancar. Masalah ada kendala, ada teori-teori, ada masalah rintangan itu biasa. Dalam setiap organisasi agama mau bertemu, pengurus masjid, imam masjid juga macam-macam doanya. Saya merasa di imam masjid 5 tahun, jadi ketua takbir 5 tahun, merasa sampai detik ini yang namanya masalah macam-macam mesti muncul. Kita datang ke masjid untuk mengajak orang kalau berjamaah, ikut kadang-kadang di komen macam-macam, di komentar macam-macam. Pak alimnya, Pak amalannya, Pak hebatnya, Pak macam-macam. Tetapi Bu, kalau kita mendengarkan kata-kata orang yang demikian, kita tidak bisa sholat berjamaah masjid, malah ruginya kita. Karena itu ketawalah iblis karena Allah. Berhasil kita banyak bersyukur. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa taqulu bihamdillahi allazi awwalan khalaqakum. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, jangan kalian berkata-kata. Itu sekalian. Makanya kalau ada masalah, wasawirhum fil amr, musyawarahkan anak dalam ada masalah. Jangan masing-masing individu, masing-masing orang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, mengambil perbuatan yang bisa merugikan kita semua. Itu berapa hari ini kita mendengar kabar musibah bagi umat Islam, berduka bagi umat Islam. Saudara-saudara kita yang berada di Sabah, Jawa Timur mengalami kesulitan. Itu kenapa Bu? Kenapa sampai dia pikiran? Oke, ada permasalahan rumah tangga keluarga. Oke, ada masalah wanita begitu. Oke, ada masalah hubungan kekuasaan. Oke, ada masalah ngambilan ajaran besar katanya. Tetapi yang rugikan umat Islam, yang dibunuh juga mengaku Islam, yang dibunuh juga orang Islam. Kalau dia juga mengaku Islam, yang dibunuh lawan yang membunuh sama-sama masyarakat itu tidak ada. Makanya kita tidak ada masalah. Bila ada satu permasalahan, jangan selalu menggunakan dempul, jangan selalu menggunakan emosi, tapi gunakan akal pikiran. Musyawarah Allah sudah mengatakan, walau bil amal, musyawarah adalah permintaan. Jangan sampai kemudian saya ada di BBM. Dan orang itu tidak mesti harus sudah katakan seperti itu. Saya berdakwah melalui media televisi, media radio, media masjid berada langsung seperti ini. Dan sekarang kami masih program dakwahnya melalui YouTube. Ini sudah beberapa rekaman-rekaman sudah direkod, sudah disimpan, sudah di admin, sudah dimasukkan ke YouTube. Tinggal nanti ada proses selanjutnya. Jadi dakwah saya khusus Ustaz Salihudin nama lengkap saya itu. Kalau di Facebook nama lengkapnya begitu, Ustaz Haji Salihudin Al-Jadid. Itu kalau di Facebook. Kalau di BBM itu apa saja teman. Tuh buku nama saya ada pemimpin Ustaz. Itu saja. Sekarang dakwah itu jangan melontar masjid di Langgar, di Surau, tapi dakwah itu melalui media. Kenapa? Penyebaran virus itu sekarang tidak melalui masjid, tidak melalui Langgar, tidak melalui Surau, tetapi virus penyakit umat Islam itu melalui media. Makanya kita lakukan juga melalui atau perantara media. Jangan Ustaz ketinggalan media, IT. Ini Ustaz baca kitab kuning, nggak jadi potong. Baca kitab-kitab itu, nggak jadi potong. Umat kita yang lahir di mana? Kalau dipotong paling santri yang mendengar. Coba kita, saya ingin ngajak saudara yang bersamping dan wajar saja. Tapi karena mungkin pemahaman keilmuan tidak sama, jadi akhirnya ada pemahaman lain. Apa aja masa ceramah di YouTube, di Facebook, di mana itu mengikuti ada yang teman di Facebook, coba lihat status Ustaz yang kan. Itu dakwah itu semua yang terbaik. Jangan digunakan Ustaz ada Facebook, lalu statusnya sakit kalau panas,
PLN mati, habis ini, masa itu status di Facebook coba kalau ibu, buka di Facebook, alamat bukan haji kami di kampanye kita. Dia tidak selalu setiap hari pasti pemasaran agama. Hari ini saya akan tulis para masyarakat yang paling dekat di dunia ini adalah orang tua, suami, istri, anak, sahabat. Kata yang paling dekat adalah kematian. Dulu, yang paling dekat adalah kematian. Karena kematian itu kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, dia datang. Pernahkah ibu membayangkan kalau aku nanti aku matinya, aku dalam keadaan sholat, aku nanti matinya dalam keadaan puasa, bisa nggak seperti itu? Itu hanya keinginan kita, hanya keinginan kita. Karena kematian itulah dari Allah. Bila sudah sampai waktunya datang, dia bisa ada yang mahal lagi, atau minta dimundurkan, ya Allah nanti dia belum siap, tidak. Buktinya bahwa kalau ada kematian datang, di mana saja, kapan saja, ada yang meninggal di jalanan, ada yang meninggal saat sidang anggota dewan, ada yang meninggal saat pidato. Kalau mulai dari sekarang belum ada pemberitaan yang meninggal. Tapi kalau anggota DPR meninggal ketika pidato di Surabaya kemarin, pas asing pidato tidak langsung meninggal. Anggota dewan waktu sidang tidak. Ada yang sedang main lembaga dengan kata-kata pernikahan meninggal. Ayo, kematian tidak ada yang bisa mengetahui itu rahasia Allah. Maka kalian ibu kita siap-siap menghadapi kematian. Kematian itu jangan ditakuti, tapi jangan dicari mati. Mati itu jangan takut, tapi jangan cari mati. Apa yang cari mati? Ada yang tanya, usaha apa itu cari mati? Cari mati itu naik motor laju-laju, naik depan, itu cari mati namanya. Ya bu, minum baygon, cari mati bu. Nah, itu yang namanya cari mati. Ini pun kalian. Ada satu cerita tentang kematian. Ada seorang laki-laki yang rumahnya di pinggir sungai. Di rumahnya di pinggir sungai. Ada ya? Karena pinggir badai sama aja. Sungai mengalir ke sungai kecil. Ibu jaga. Ada seorang laki-laki yang rumahnya di pinggir sungai. Itu laki-laki. Alimnya ini bersambung, alim ini dan alim bersambung. Mitos orang dulu, kepercayaan zaman dulu, kepercayaan matinya bisa bermulia. Pas rumahnya di pinggir sungai, akhirnya dia takut setengah mati. Oh biar dia mati akan mulia. Oh, yang mati di dalam rumahnya, aku percaya dengan kita seperti itu. Pada saat itu jelas, yang namanya kematian itu tidak harus di pinggir sungai. Jangan juga bisa. Di rumah juga bisa. Waktu tidur juga bisa. Pulang kemana-mana. Anda yang menunggu berbuka pasangan. Waktu mau berbuka, dia minta bikinkan kopi yang istrinya.